Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Namun kemudian Jessica hanya bisa bergumam. Tidak mungkin. Bukankah dia hanya menantu tidak berguna dari keluarga Tama? Dari mana dia bisa mendapatkan kunci mobil? Tommy juga tidak bisa menerima kalau Andi Rewa benar-benar mampu membeli Aston Martin ini. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Pecundang bau itu pasti sudah mencuri kunci mobil." Manajer Tony sangat marah ketika mendengar percakapan dua orang bodoh ini. Beraninya mereka menghina Tuan Andi Rewa. Mereka hanya mencari kematian. Dia menoleh melihat Tommy dan Jessica lalu memarahi mereka. "Kalian sudah menyinggung Tuan Andi, tapi kalian masih berani menggonggong di sini." Setelah mengatakan itu, dia langsung memerintahkan kepada para pengawal. "Pukul dia dengan keras." Tommy dihempaskan ke tanah dengan 3 pukulan dan 2 tendangan dari beberapa pengawal. Dia dijambak rambutnya dan dipukuli habis-habisan di wajahnya. Wajahnya babak belur. Jessica juga dipukuli. Rambutnya acak-acakan, mulutnya ditampar. Setelah menghajar mereka berdua, Tony mengusir mereka dari ruang pameran. Tommy berbaring di lantai beton dan mengutuk dengan marah. "Sialan, siapa sebenarnya Andi Rewa itu?" Jessica berkata dengan marah, "Dia hanya menantu laki-laki biasa. Kupikir paling-paling dia hanya seorang sopir. Mana bisa dia menjadi Tuan Andi?" Tommy yang dihajar hingga berdarah berkata, "Dasar pecundang bau. Aku tidak akan pernah melepaskannya." Ekspresinya menjadi muram saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Dan kau, Najwa, jangan coba-coba melarikan diri dari telapak tanganku." Sementara itu, mobil sport super mewah yang dikendarai Andi Rewa ini menarik perhatian begitu banyak orang di jalan. Ini adalah pertama kalinya Najwa mengendarai Aston Martin dan dia merasa sangat senang. Bagaimanapun, ini adalah supercar top dunia. Hampir semua anak muda berharap memiliki kesempatan mengendarainya. Namun keingintahuan Najwa tentang mobil ini hanyalah rasa penasaran yang dangkal. Andi Rewa belum mengemudi jauh, namun Najwa sudah berkata kepadanya, "Ayo kita kembalikan mobilnya. Jangan sampai mobilnya rusak dan Tuan Hamzah marah." Andi Rewa berkata, "Apa yang kau takutkan? Tuan Hamzah itu sangat baik." Najwa berkata dengan serius, "Jangan seperti itu. Lagi pula kita sudah mencobanya. Jadi ayo kembalikan mobilnya dan pulang." Melihat keseriusan Najwa, Andi pun segera mengendarai mobil kembali ke ruang pameran dan parkir di stan. Begitu dia turun dari mobil, Tony menyambutnya dengan hormat dan bertanya, "Tuan Andi, bagaimana perasaanmu? Apakah kau merasa puas?" Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Tolong bantu aku menemukan tempat untuk menyimpan kedua mobil ini. Aku akan memintamu untuk mengantarkannya ketika aku membutuhkannya dalam beberapa hari lagi." Tony tidak berani mengajukan lebih banyak pertanyaan. Dia langsung mengangguk. "Tuan Andi, jangan khawatir. Aku akan membantumu mengurusnya dengan baik." Andi Rewa tersenyum puas dan berkata, "Kalau begitu, aku dan istriku akan pulang dulu." Dalam perjalanan pulang, Najwa berkata, "Awalnya aku ingin mencoba menegosiasikan kerjasama dengan pusat konvensi dan pameran. Aku berencana mengundang mereka ke acara pembukaan besok, tapi tidak jadi." Andi Rewa bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah studiomu sudah siap mengumumkan pembukaannya secara resmi?" Najwa mengangguk dan berkata, "Setelah berhari-hari mempersiapkan, sekarang sudah waktunya untuk membuka bisnis secara resmi. Sayang sekali, aku tidak bisa mengundang orang terhormat untuk datang.
Aku hanya mengundang beberapa teman sekelas, kau, serta ayah dan ibu." Andi Rewa berpikir di dalam hatinya. Dia berencana untuk membantu Najwa menghadirkan orang-orang penting. Desi dari grup Rapocini, Fania wanita tertua dari keluarga Wirawan, Hamzah kepala keluarga Kim, Zeke Harun kepala keluarga Harun, Albert raja preman jalanan, dan Nathan pemilik Treasure Pavilion. Andi Rewa kenal banyak orang hebat terbaik di kota Makassar. Selama dia memberi perintah, dia bisa membuat mereka datang ke pembukaan studio istrinya. Pada saat itu, bisnis istrinya pasti akan membuat sensasi di kota Makassar. Andi Rewa segera mengirim pesan lewat aplikasi chat. "Studio istriku akan buka besok pagi. Tolong luangkan waktu kalian untuk datang." Andi Rewa tidak lupa menyertakan alamat studio Najwa di pesan chat itu. Setelah pesan chat terkirim, Andi menerima pesan balasan. Fania adalah orang pertama yang menjawab. "Tuan Andi, jangan khawatir. Aku pasti akan datang untuk memberi selamat padanya besok." Kemudian Hamzah juga menjawab, "Terima kasih atas undangannya Tuan Andi. Aku pasti akan datang untuk mendukungmu besok." Zeke Harun juga membalas, "Tuan Andi, aku akan membawa anak dan keponakanku besok untuk memberi selamat kepada istri Tuan." Semua orang dengan senang hati bersedia menerima undangan Andi Rewa. Mereka berpikir kalau ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa lebih dekat lagi dengan Andi. Sementara itu Najwa masih merasa sedikit sedih untuk acara pembukaan besok. Dia tidak pernah menyangka kalau Andi Rewa sudah menyiapkan pertunjukan terbesar untuknya. Ketika tiba di rumah, Najwa mandi dan beristirahat lebih awal untuk mempersiapkan acara pembukaan besok pagi. Andi Rewa juga tidur lebih awal sambil membayangkan bagaimana istrinya akan menjadi wanita yang paling banyak diperbincangkan di kota Makassar besok. Hari berikutnya. Hari ini adalah hari pembukaan yang ditetapkan oleh Najwa. Najwa tidak punya uang banyak dan baru memulai bisnisnya ini. Jadi dia hanya mampu menyewa kantor perusahaan di gedung Kusuma Bangsa yang agak terpencil. Meskipun gedung Kusuma Bangsa adalah milik anak perusahaan grup Rapocini, tetapi sebenarnya gedung itu tidak layak disebut. Bahkan Rapocini Group pun terlalu malas untuk mengoperasikannya sendiri, sehingga gedung tersebut diserahkan kepada beberapa perusahaan perantara untuk mengurusnya. Awalnya, Andi ingin memberitahu Desi untuk membiarkan langsung mengosongkan salah satu lantai gedung Kusuma Bangsa dan memberikan seluruh ruangan di lantai itu untuk studio istrinya. Tetapi setelah memikirkannya kembali, dia takut akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada Najwa. Jadi dia membiarkan Najwa mengeluarkan uangnya sendiri untuk menyewa kantor kecil. Najwa dan Andi berdiri di pintu kantor dan menunggu kedatangan para tamu. Kemarin, Najwa mengirim surat undangan ke beberapa mantan rekannya di grup Tama. Dia bahkan mengumpulkan keberanian untuk mengirimkan undangan kepada Nona Desi dari Rapocini Group, tetapi dia masih merasa sedikit gugup. Dia bertanya-tanya apakah tamu-tamu itu sungguh-sungguh akan datang. Dia khawatir kalau upacara pembukaannya sepi, maka orang-orang akan semakin memandang rendah perusahaannya. Melihat ekspresi gugupnya, Andi Rewa berusaha menghiburnya. "Ini masih pagi, percayalah, mendekati waktu acara dimulai, semua tamu yang kau undang pasti akan datang." Waktu pembukaan yang dijadwalkan adalah pukul 10 pagi. Sekarang baru pukul 9. Jadi wajar saja kalau belum ada orang yang datang. Dan setelah beberapa saat, ponsel Najwa tiba-tiba berdering. Najwa mengangkat ponselnya dan dia melihat kalau itu adalah panggilan dari meja resepsionis gedung yang memberitahukan kalau keluarga Tama sedang berkunjung.
Andi Rewa yang juga mendengar suara di telepon ikut bertanya dengan heran, "Keluarga Tama? Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah kau mengirimi mereka surat undangan?" Najwa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka mengusirku seperti sampah sebelumnya. Kenapa aku harus mengundang mereka? Mungkin mereka datang karena ingin menertawakanku." Resepsionis mengatakan kalau nenek datang ke sini secara pribadi. Dia juga mengajak paman dan keluarganya. Ingatlah, jangan berkonflik dengan mereka. Andi Rewa mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Selama mereka tidak mencari masalah, aku pasti tidak akan terpancing untuk berkonflik di hari bahagia ini." Najwa mengangguk cemas. Segera setelah itu, mereka melihat Nyonya Tama berjalan dengan tongkat dari lorong luar bersama Paul, Basri, dan Hasnah. Basri yang dipukuli dan dibawa ke kantor polisi beberapa waktu lalu baru saja ditebus oleh wanita tua itu dengan uang. Ketika Basri melihat Andi Rewa, wajahnya penuh dengan kebencian. Namun Andi tidak mau repot-repot memperhatikannya. Hari ini adalah hari yang penting bagi Najwa, dan Najwa tidak ingin ada konflik dengan mereka. Jadi, selama orang-orang ini tidak melakukan banyak hal, Andi juga tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Hasnah berjalan ke depan. Dia mencibir dan berkata, "Najwa, kau bahkan tidak menyapa ketika melihat nenek. Kau terlalu tidak berbakti." Najwa berkata dengan ringan, "Kalian sudah mengusir kami dari keluarga Tama. Jadi masuk akal untuk mengatakan kalau sekarang kita sudah tidak memiliki hubungan lagi satu sama lain." Mendengar hal ini, Nyonya Tama membantingkan tongkatnya ke lantai dan dia berkata dengan marah, "Kurang ajar, kau memiliki darah keluarga Tama di tubuhmu. Jadi kau adalah anggota keluarga Tama selama hidupmu. Kau juga akan menjadi hantu keluarga Tama saat kau mati." Andi Rewa berkata dengan dingin saat ini, "Kalian terlalu berstandar ganda ketika kalian berbicara. Najwa sudah mengatakan kalau kalian sudah mengusir kami dari keluarga Tama. Dan kalian juga berkata kalau kalian tidak akan lagi mengenali kami sebagai anggota keluarga Tama. Sekarang kalian mengatakan kalau baik hidup maupun mati, Najwa adalah anggota keluarga Tama. Bukankah ini bertentangan dengan perkataan kalian sendiri?" Basri menggertakkan giginya dan berkata, "Ketika nenek berbicara, kau tidak berhak untuk menyelah." Andi Rewa menatapnya dan bertanya, "Kau masih belum merasa cukup dipukuli terakhir kali? Apakah kau ingin aku mengendurkan lagi ototmu?" Leher Basri langsung menyusut dan dia segera melunak. Terakhir kali dia mencoba merampok villa, dia sudah melihat kekuatan Andi Rewa. Jangankan hanya dirinya sendiri, bahkan 10 orang pun bukan lawan yang sepadan untuk Andi. Jadi dia langsung diam. Najwa mengerutkan bibirnya. Dia berbalik untuk melihat Nyonya Tama dan berkata, "Maaf, kami tidak mengundang kalian ke acara pembukaan hari ini. Jadi silakan pergi dengan segera." Nyonya Tama berkata dengan nada meremehkan, "Acara pembukaan? Najwa, apa kau berpikir bahwa ketika bengkel kecilmu dibuka, benar-benar akan ada tamu yang datang?" Paul yang ada di samping juga tertawa dan berkata, "Aku mendengar kalau kau mengirim surat undangan ke Rapocini Group. Dasar tidak tahu malu. Bagaimana mungkin sebuah studio kecil seperti milikmu ini bisa dilihat oleh Rapocini Group?" Nyonya Tama kembali berkata, "Najwa, dalam sebuah keluarga itu wajar untuk bertengkar. Suami dan istri bertengkar. Namun akhirnya mereka juga berdamai di tempat tidur. Apalagi kau adalah cucuku, dan kau memiliki garis keturunanku di tubuhmu. Kenapa kau sampai harus bermusuhan dengan nenekmu sendiri?" Nyonya Tama berusaha mencuci otak Najwa. "Lihatlah dirimu. Kau menjalankan studio yang lusuh ini sendirian. Kau menginginkan uang, tetapi kau tidak memiliki sumber dana. Kenapa kau tidak kembali saja ke grup Tama? Nenek akan membiarkanmu duduk sebagai direktur. Kau bisa bekerja dengan nenek. Di masa depan, nenek pasti akan memberimu saham grup Tama.
nenek bahkan akan menjadikanmu penerus. Bagaimana menurutmu? Keluarga Tama berada dalam situasi yang sangat sulit baru-baru ini. Grup Rapocini memutuskan kerjasama dengan mereka dan memblokir mereka. Keluarga Harun membatalkan pernikahan dan hanya Basri yang tidak bisa diandalkan yang tersisa. Satu-satunya harapan Nyonya Tama saat ini adalah membawa Najwa kembali bekerja di perusahaannya sehingga dia bisa membuat terobosan dalam bisnis. Mungkin saja Najwa bisa mendapatkan kembali kontrak kerjasama proyek dengan grup Rapocini. Kalau itu terjadi, otomatis mitra lainnya akan datang satu demi satu untuk bekerja sama dengannya. Namun, Nyonya Tama tidak pernah menyangka kalau Najwa akan menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, "Aku tidak tertarik, aku hanya ingin melakukan pekerjaanku sendiri." Paul mendengus dingin. "Najwa, kusarankan kau untuk bersikap lebih sopan. Lihatlah betapa sepinya acara pembukaanmu hari ini. Apakah ada yang memberi selamat kepadamu? Tidak ada. Apakah kau masih ingin memulai bisnismu sendiri? Kupikir lebih baik kau tutup saja sebelum memulai bisnis ini." Saat ini, Andi Rewa berkata dengan nada sarkasme, "Apakah ada atau tidak orang yang datang ke sini untuk memberi selamat, itu bukan urusanmu. Selama aku memintanya, semua pejabat di Makassar ini pasti akan datang untuk memberi selamat kepada Najwa." Mendengar kata-kata ini, Basri tersenyum menghina dan berkata dengan sinis, Andi, kau masih saja terus berpura-pura. Paling-paling kau hanya mengenal beberapa preman saja. Apakah kau benar-benar berpikir kalau kau adalah pria berpengaruh, sehingga kau bisa seenaknya menyuruh orang penting untuk datang?" Hasnah yang berada di samping ikut mendengus dingin. "Andi, si sampah ini memang paling hebat saat membual. Kalau tidak ada yang datang untuk memberi selamat di acara pembukaan hari ini, besok studio ini pasti akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Makassar. Aku ingin melihat bagaimana kalian bisa mendapatkan pekerjaan proyek." Najwa tidak mengatakan apa-apa. Namun jauh di lubuk hatinya, sebenarnya dia merasa khawatir ketika mendengar kata-kata itu. Acara pembukaan terus terang adalah upacara yang mencerminkan kekuatan suatu perusahaan. Kalau ada banyak tamu, maka itu membuktikan kalau perusahaan memiliki jaringan yang kuat dan juga memiliki kekuatan. Apalagi kalau yang datang adalah orang-orang penting. Orang-orang akan melihat perusahaan itu bisa diandalkan di masa depan. Tetapi, kalau tidak ada tamu yang datang, bukankah itu adalah pemberitahuan kepada semua orang kalau perusahaan tersebut tidak memiliki jaringan dan sumber daya? Bagaimana orang mau bekerja sama dengan perusahaan seperti itu? Kalau grup Rapocini bersedia mengirim orang untuk berpartisipasi dalam acara pembukaan hari ini, maka hal itu akan menambah nilai pada perusahaan Najwa. Tetapi Najwa sendiri juga tidak yakin kalau grup Rapocini akan membantunya. Pada saat ini Nyonya Tama berkata, "Najwa, ini sudah hampir pukul 10 dan belum ada satu tamu pun. Aku tidak yakin studio kecilmu ini layak untuk dijalankan. Aku menyarankan kau kembali saja ke grup Tama dan membantu keluarga Tama dengan damai dan tenang." Setelah mengetahui perusahaan Najwa akan segera dibuka, keluarga Tama juga telah berkomunikasi dengan beberapa mitra sebelumnya yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Setelah pihak lain mengetahui kalau Najwa berasal dari keluarga Tama, mereka semua mengatakan tidak akan datang ke acara pembukaan. Mereka juga tidak akan bekerja sama dengan studio Najwa. Karena itu, Nyonya Tama berani menjamin kalau tidak akan ada satupun tamu yang penting yang akan datang ke sini pada hari ini. Secara alami Najwa juga merasa putus asa ketika dia tidak melihat siapapun di studionya yang datang. Dia mulai merasa kalau dia tidak akan bisa menjalankan perusahaannya dengan baik di masa depan.
Pada saat ini, Najwa benar-benar cemas. Dia menggigit bibir bawahnya karena khawatir. Andi yang ada di sebelahnya menggenggam tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir. Kalau tidak ada tamu yang datang hari ini, aku ada di sini dan itu sudah cukup." Najwa menatap mata Andi, lalu mengangguk ringan. Dia merasa jauh lebih nyaman. Namun, wanita tua Tama mencibir, "Andi Rewa, kau menganggap dirimu terlalu hebat. Apa gunanya kau di sini? Bisakah kau menemukan orang-orang besar untuk bergabung dengan studio Najwa? Apakah studio ini akan mendapatkan pesanan kerjasama? Tanpa dukungan dari grup Tama, cepat atau lambat, perusahaan ini akan menemui jalan buntu." Namun Andi Rewa berkata dengan arogan, "Perusahaan Najwa pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jangankan grup Tama yang saat ini berada di ambang kebangkrutan. Bahkan saat grup Tama berada di masa kejayaannya di masa lalu pun, itu tidak akan ada apa-apanya di mata Najwa. Akan sangat mudah bagi Najwa untuk melampaui grup Tama." Nyonya Tama mendengus dingin. Sungguh sombong. Dia merasa terhina saat mendengar Andi Rewa mengatakan kalau grup Tama berada di ambang kebangkrutan dan bahwa Najwa bisa dengan mudah melampaui grup Tama ketika grup Tama berada di masa jayanya. Dia dengan marah meletakkan tongkatnya dan berkata, "Kau hanya sampah tidak berguna yang bergabung dengan keluarga Tama kami. Beraninya kau berbicara di sini." Andi Rewa tersenyum sedikit. "Jadi maksudmu, aku ini tidak tahu malu?" "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tunggu saja dan lihatlah apakah kata-kataku tadi benar atau tidak." Basri mencibir beberapa kali dan berkata, "Oke, Andi, kami akan menunggu bengkel kecil ini menjadi perusahaan besar." Waktu berlalu menit demi menit, dan waktu untuk acara pembukaan sudah semakin dekat. Najwa menjadi semakin bingung. Dia terus melihat arlojinya dan melihat keluar dengan cemas. Namun Andi Rewa tetap santai. Karena dia sudah mengirim undangan ke Rapocini Group, dia pun yakin tidak mungkin Desi tidak datang. Saat ini Paul masih berkata dengan sombong, "Bagaimana ini? Apakah kalian masih berpikir memiliki koneksi? Sudah hampir jam 10. Kalau memang ada tamu yang datang, mereka pasti sudah tiba sejak tadi. Tapi sekarang pintu itu kosong. Tidak akan ada yang muncul." Hasnah juga berkata dengan sombong, "Ayah, sampah ini tadi berkata, tidak masalah kalau Najwa tidak memiliki tamu, karena keberadaannya sendiri saja sudah cukup. Apa dia benar-benar berpikir kalau dia adalah bangsawan di kota Makassar?" Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari meja resepsionis. "Tuan Ahmad, orang terkaya di Surabaya, sudah tiba." "Ahmad? Ahmad Saidi?" Andi Rewa sedikit bingung. Sejak terakhir kali keluarga Harun membawa Tuan Januar untuk mengatur permainan dan Tuan Januar meninggal setelah disambar petir, dia belum pernah lagi bertemu dengan Ahmad Saidi. Hari ini dia juga tidak mengundang Ahmad Saidi. Jadi kenapa dia datang? Keluarga Tama juga tercengang. Ahmad Saidi? Orang terkaya di Surabaya? Bagaimana dia bisa datang ke sini? Setelah Ahmad Saidi memasuki pintu, dia langsung menghampiri Andi Rewa. Keluarga Tama sangat terkejut untuk beberapa saat dan saling memandang. Paul maju selangkah dan berkata, "Aku baru saja bertemu dengan seorang pengusaha dari Surabaya beberapa hari yang lalu. Dia mengaku lumayan dekat dengan Ahmad Saidi. Mungkinkah dia sudah memperkenalkan namaku kepada Ahmad Saidi?" Setelah berbicara, Paul merapikan pakaiannya dan berjalan maju. Begitu Ahmad Saidi yang memiliki kepala gemuk dan telinga besar mendekat, dia buru-buru menghampiri Andi. Tanpa memperhatikan Paul yang mendekatinya, dia berkata dengan sangat terkejut, "Tuan Andi, aku juga datang ke sini." Di bawah tatapan mata semua orang yang sangat terkejut,
Andi Rewa sedikit mengangguk dan berkata, "Kenapa kau ada di sini?" Ahmad Saidi menjelaskan dengan hormat, "Tuan Andi, istrimu membuka bisnisnya hari ini. Bagaimana mungkin aku tidak ikut bergabung dengan kalian?" Pada saat ini, Paul berjalan ke arahnya dan menyela dengan penuh semangat. "Tuan Ahmad, kau di sini? Mari masuk ke dalam dan berbicara. Tidak pantas bagimu untuk berdiri di sini dan berbicara." Ahmad Saidi berjalan semakin dekat dengan Andi. Namun tiba-tiba dia merasa terganggu dengan sikap Paul yang memotong. Wajahnya yang tadinya tersenyum langsung berubah menjadi gelap. Dia melirik Paul dan berkata dengan dingin, "Apakah kau tidak melihatku sedang berbicara dengan Tuan Andi Rewa?" Paul merasa sangat malu dan sekaligus terpana. Tanpa sadar dia bertanya, "Aku adalah Paul dari keluarga Tama. Bolehkah aku bertanya apakah Tuan Sony dari Surabaya sudah memperkenalkanku kepadamu?" Ahmad Saidi sedikit mengernyit dan berkata dengan meremehkan, "Aku tidak mengenalmu, apalagi orang bernama Sony. Aku datang ke sini hari ini untuk memberi selamat kepada Nyonya Najwa atas peluncuran perusahaannya." Pernyataan Ahmad Saidi itu mengejutkan keluarga Tama. Dia benar-benar datang ke sini untuk memberi selamat kepada Najwa. Dia adalah orang terkaya di Surabaya. Sejak kapan Andi dan Najwa memiliki koneksi dengannya? Saking terkejutnya, Paul bahkan tidak sadar kalau Ahmad Saidi memarahinya dengan kasar. Hasnah pun penuh dengan keraguan dan bertanya kepada Basri di sebelahnya dengan suara rendah, "Pria gemuk ini benar-benar orang terkaya di Surabaya? Kenapa aku merasa dia seperti seorang aktor yang diundang? Bagaimana orang terkaya bisa begitu menghormati sampah seperti Andi Rewa?" Basri menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah, "Kurasa tidak. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir ini pernah melihat Ahmad Saidi. Tetapi Ahmad Saidi sekarang bersikap hormat dan menjilat Andi Rewa. Ahmad Saidi yang dikabarkan kejam saat ini terlihat sopan. Ahmad Saidi mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah dari tasnya. Dia menyerahkannya kepada Najwa dan berkata dengan hormat sambil tersenyum, "Selamat atas peluncuran perusahaan Nyonya Najwa. Ini adalah sedikit hadiah dariku. Terimalah." Najwa merasa bingung. Dia tidak mengundang Ahmad Saidi dan bahkan tidak mengenalnya. Dia tidak tahu apakah dia boleh menerima hadiah ini atau tidak. Andi Rewa tersenyum sedikit dan berkata, "Najwa, ini adalah hadiah tulus dari Tuan Ahmad. Terimalah." Najwa mengambil kotak itu dan setelah berterima kasih kepada Ahmad Saidi, dia menyimpan hadiah itu. Hasnah berkata, "Najwa, Tuan Ahmad mengirim hadiah. Bisakah kau membiarkan kami melihatnya juga?" Basri ikut menimbrung, "Benar. Tuan Ahmad adalah seorang bos besar dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Hadiah yang dia berikan pasti tidak biasa." Najwa menatap Andi Rewa sebelum membuka kotak hadiah di bawah perhatian semua orang. Di dalam kotak hadiah yang indah itu ada liontin batu giok, sebening kristal. Liontin itu tidak memiliki noda sama sekali. Seluruh liontin berwarna hijau zamrud dan terlihat sangat transparan di bawah cahaya. Nyonya Tama juga menatap liontin itu dan kedua matanya yang tua benar-benar terbenam di dalamnya. Dia tahu kalau liontin ini adalah Bright Breeze and Bright Moon. Di lelang yang diadakan di Jakarta beberapa waktu lalu, barang itu ada di sana. Pada saat itu, liontin ini dilelang dengan harga tinggi $50 juta dan konon dibeli oleh orang terkaya di Surabaya. Ternyata orang itu adalah Ahmad Saidi. Ketika Nyonya Tama melihat liontin itu, matanya menjadi merah. Kalau keluarga Tama dapat memiliki liontin seperti itu akan cukup untuk melawan kesialan mereka. Hasnah juga berkata dengan sedikit cemburu, "Aku tidak berpikir akan ada tamu yang datang. Keberuntungan macam apa yang mereka miliki? Bahkan Tuan Ahmad pun datang ke sini."
Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar resepsionis berkata kembali, "Nyonya Najwa, ada hadiah yang datang." Segera setelah itu, ada suara gemuruh terdengar dari luar. Semua orang berjalan keluar dari gedung bersama-sama. Alun-alun gedung telah disterilkan dan sebuah helikopter besar perlahan-lahan turun. Segera setelah itu, seluruh staf gedung menjadi sibuk. Keranjang bunga satu demi satu diturunkan dari helikopter dan dibawa ke pintu kantor Najwa. Orang-orang di seluruh gedung penasaran. Ini hanya pembukaan perusahaan biasa, namun ada suguhan adegan besar yang bahkan melibatkan helikopter. Kerumunan orang itu menjulurkan kepala dan melihat beberapa orang yang berdiri di pintu perusahaan. Tatapan mata Najwa tampak kosong. Dia memang mengundang beberapa orang, tetapi mereka yang datang sekarang tidak memiliki banyak persahabatan dengannya. Dia tidak mengenal ada kawannya yang bisa menerbangkan helikopter. Di kerumunan, seseorang tiba-tiba berseru, "Bukankah keranjang bunga itu adalah edisi terbatas Tiffany yang legendaris? Keranjang bunga itu setidaknya bernilai lebih dari $1 juta. Wow, kau lihat bunga-bunga di keranjang itu. Sepertinya kita belum pernah melihatnya. Cantik sekali. Itu tulip Belanda. Astaga, harga bunga itu sangat mahal. Ada juga Blue, Enchantress dan Juliet Roses. Semua itu adalah bunga paling berharga di dunia. Bunga-bunga itu sama sekali tidak bisa dibudidayakan di negara kita dan hanya bisa diangkut melalui udara dari luar negeri. Tidak heran mereka menggunakan helikopter. Setelah turun dari pesawat dari luar negeri, bunga itu pasti langsung dikirim ke sini dengan helikopter. Totalnya ada 20 keranjang bunga. Aku tidak sanggup menghitung harganya. Astaga, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya untuk sebuah acara pembukaan, ada 20 keranjang bunga import. Ya, dan bunga-bunga itu tidak bertahan lama. Mereka akan layu setelah beberapa hari. Ini terlalu boros, bukan? Mendengar semua ini, Nyonya Tama hanya bisa menelan ludah. Dia juga suka menanam bunga dan telah menanam berbagai jenis bunga di halaman villa keluarga Tama. Namun dia enggan membeli benih bunga yang berharga di dunia karena harganya yang sangat mahal. Hasnah berkata dengan suara rendah, "Nenek, seingatku, Nenek sangat menyukai tulip Belanda, tetapi Nenek tidak mau membelinya karena harganya yang sangat mahal. Bagaimana bisa orang-orang ini memberikan hadiah yang begitu mahal kepada Najwa?" Saat ini, Nyonya Tama menjadi cemburu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, seandainya dia bisa membawa beberapa tangkai dari bunga-bunga ini saat dia pulang nanti dan menanamnya di kebunnya sendiri. Siapa tahu bunga-bunga itu bisa tumbuh. Saat ini resepsionis kembali memberikan pengumuman. Nona Desi, wakil ketua grup Rapocini, Fania dari keluarga Wirawan, Zeke Harun, kepala keluarga Harun, Hamzah, kepala keluarga Kim, dan Dr. Fajar yang merupakan dokter jenius legendaris mengucapkan selamat kepada Nyonya Najwa atas pembukaan perusahaannya. Mereka berharap perusahaan Nyonya Najwa membawa bisnis yang makmur. Tidak hanya keluarga Tama yang terkejut, tetapi bahkan seluruh staf gedung Kusuma Bangsa juga terkejut mendengar itu. Meskipun mereka adalah industri di bawah Rapocini Group, namun grup Rapocini jarang bertanya tentang gedung ini. Mereka tidak pernah menyangka kalau wakil ketua grup Rapocini dan begitu banyak petinggi di kota Makassar akan datang ke gedung yang tidak mencolok ini hanya untuk pembukaan perusahaan Najwa. Begitu banyak orang besar berkumpul di gedung Kusuma Bangsa. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi gedung Kusuma Bangsa. Hal ini pun membuat banyak orang bertanya-tanya di dalam hati mereka. Apa latar belakang perusahaan yang baru dibuka ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak bos besar yang memberi selamat pada saat yang bersamaan? Keluarga Tama juga tercengang. Semua orang bertanya-tanya di dalam hati mereka.
Bagaimana Najwa bisa mendapatkan koneksi seperti ini? Najwa sendiri merasa keheranan. Hanya mendengar nama-nama itu saja sudah membuatnya sangat panik. Seluruh keluarga Tama sekarang sedang berada dalam keadaan yang tidak baik. Najwa juga sadar. Dia sadar diri kalau dia hanyalah pendatang baru yang miskin, yang baru saja memulai bisnisnya sendiri. Dia juga belum memiliki pondasi untuk membangun reputasinya di kota Makassar. Lalu, bagaimana orang-orang besar ini bisa hadir secara langsung untuk acara pembukaan studionya? Mungkinkah karena suaminya, Andi Rewa? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.